Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipin Prasojo, salah satu dosen dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedik Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Prodi Teknologi Elektromedik merupakan salah satu prodi favorit di UMPKU Surakarta, yang mana di dalamnya mahasiswa diwajibkan memiliki kompetensi untuk menangani, mengelola, mengoperasikan peralatan elektromedik. Salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa prodi elektromedik adalah pengolahan citra. Pengolahan citra di sini berperan penting pada saat penggunaan citra digital di rumah sakit. Contohnya adalah untuk radiologi, CT scan, dan lain sebagainya. Mata kuliah pengolahan citra merupakan mata kuliah yang menguraikan penggunaan software GNU Octave yang di dalamnya meliputi operasi aritmetik, logika, geometri, konvolusi, filter, dan watermark. Dengan adanya pengolahan citra ini diharapkan nanti akan menghasilkan gambar medis yang jelas sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh para dokter. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjalankan operasi pengolahan citra dengan software GNU Octave yang meliputi operasi aritmetik, logika, geometri, konvolusi, filter, dan watermark. Metode pembelajaran adalah tatap muka dengan diskusi dan tanya jawab di kelas. Sistem penilaian dengan menggunakan indikator UTS 30%, UAS 30%, penugasan 10%, kehadiran 10%, dan mahasiswa wajib hadir di kelas minimal 70%. Demikian penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengolahan citra digital pada Prodi Teknologi Rekayasa Elektromedik Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk mata kuliah pengolahan citra gitu ya, untuk bahasan untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang filter. Tapi sebelumnya silahkan untuk presensi dibuka di LMS seperti yang biasa. Jangan lupa untuk presensinya, karena selisih 15 menit nanti nggak terekod gitu ya. Oke, terkait dengan filter di pengolahan citra ini, fungsinya adalah bagaimana membentuk gambar yang kita ambil itu menjadi jelas gitu ya. Contohnya gini, mungkin kalian sudah sering menggunakan filter di aplikasi Android gitu ya, yang mungkin dipakai untuk misalnya pingin wajahnya itu kelihatan glowing gitu ya, dipasang filter, kemudian jerawatnya biar nggak kelihatan banyak, mukanya halus dan sebagainya. Itulah filter yang dipakai di pengolahan citra. Nah, kalau di aplikasi Android itu bentuk sudah jadi aplikasi, sekarang kita mau pelajari sebetulnya di balik layarnya itu seperti apa perhitungannya gitu ya. Jadi nanti kita mencoba untuk mempelajari ada beberapa filter, diantaranya adalah nanti saya jelaskan satu-satu gitu ya. Oke, yang pertama terkait dengan filter adalah untuk filter low pass filter ya. Ini dipakai untuk melembutkan citra. Contohnya tadi yang saya sampaikan terkait dengan jerawat. Ya, pada saat Anda close up foto gitu ternyata kok mukanya kok tidak halus gitu ya. Nah, bagaimana cara biar memperhalus itu dengan menggunakan filter. Nah, konsep untuk low pass filter itu adalah menggunakan filter average, atau kita menggunakan rata-rata dari tetangga sekitar. Jadi kemarin kita sudah mengenal untuk konvolusi. Nah, di filter ini operasi yang dipakai adalah konvolusi. Ya, mari kita perhatikan satu-satu. Nah, ini contohnya, ya. Contoh dari filter ini sebuah koin. Ya, ini ada foto uang logam, itu koin. Kemudian dikasih noise, ya. Di sini ditaburi dengan
salt and pepper. Kalau di fungsi di Octave atau MATLAB itu ada ya. Fungsinya adalah memberikan noda di gambar itu bentuknya atau warnanya itu putih dan hitam. Salt itu garam, pepper itu merica. Yang seolah-olah kalau ditaburi dengan garam jadinya ada putih-putihnya gitu ya. Yang apa namanya? Yang dengan pepper atau mericanya itu ada hitam. Ya, ini ada sisi hitam, ya ada yang hitam-hitam, ada yang putih-putih. Nah, hasil dari apa namanya? Pemberian noise di gambar koin, kita coba untuk kembalikan lagi seperti gambar semula gitu ya. Jadi kita membuang noise-nya itu dengan menggunakan filter. Pertama kita uji coba dengan menggunakan filter apa namanya, low pass filter gitu ya. Nah, low pass filter kita kemarin sudah mengenal konvolusi. Yang dipakai di sini adalah menggunakan istilahnya apa namanya ya, jendela gitu ya, atau bisa kita jendela atau kita menggunakan yang namanya apa ini namanya, sebentar, metrik yang untuk konvolusi ya. Jadi yang pertama itu menggunakan 1/9. Perhatikan di sini kita menggunakan, kalau kita lihat ini ada 1/9 ya, model 1 kita menggunakan 1/9, kemudian ada 1/16, ada 1/10 dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini, kenapa kok seperti itu, ya? Nah, sifat atau karakteristik dari low pass filter, ya, koefisiennya itu harus positif. Makanya di sini nggak ada negatifnya, semua positif, gitu ya. Jumlah semua koefisien harus sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan sampai sini, itu sama dengan 1, ya. Ini juga sama dengan 1. Ini dengan kita kembali ke fungsi konvolusi. Jadi konvolusi itu kan sebetulnya perkalian dari piksel dengan apa namanya Windows-nya gitu ya, apa namanya itu kayak maskingnya gitu. Terus kemudian dijumlahkan dengan sebelahnya, sehingga seolah-olah kalau semua di perkalian dijumlahkan itu seperti halnya dengan rata-rata ya. Penjumlahan ditambah semua ada 9 itu, kemudian di rata-rata kan jadi 1/9 ya, makanya dia menggunakan 1/9. Nah, ini menggunakan fungsi rata-rata kalau untuk yang low pass filter. Kita uji cobakan di gambar gitu ya. Ini ada fungsi yang ini nanti bisa dipraktekkan pada saat di mata kuliah praktek gitu ya. Ini modul ini nanti di praktek juga ada, kita uji coba dengan menggunakan salt and pepper juga gitu ya. Kita buktikan untuk yang menggunakan low pass filter. Nah, ini gambar asli ya, yang tadi ditaburi merica dan garam gitu ya. Kemudian kita coba untuk bersihkan dengan menggunakan low pass filter. Hasilnya ternyata model ini kalau kita filter dengan menggunakan low pass filter itu tidak bersih ya. Di sini masih ada noda hitam di sini gitu ya. Dan gambar koinnya juga menjadi kabur. Harapannya kalau sudah difilter ya, kalau kita wajah itu ya, misalnya tadi banyak jerawat, pada saat kena filter ya jerawatnya halus tapi wajahnya tetap jelas ya. Ini kan menjadi kabur ya. Jadi ini berarti nggak cocok ya. Nanti ada beberapa contoh lagi. Kemudian yang berikutnya itu kita mengenal istilah high pass filter ya. High pass filter, kalau tadi low pass filter itu untuk menfilter frekuensi rendah, membuang frekuensi tinggi gitu ya. Kalau ini high pass filter berarti yang diambil frekuensi tingginya, frekuensi rendah dibuang. Oke, ini kembali ke konsep frekuensi ya. Jadi frekuensi di citra itu beda dengan frekuensi yang ada di, kita kenal di elektro gitu ya, sinyal gitu ya. Nah, frekuensi di citra itu adalah perbedaan antara piksel satu dengan piksel lainnya yang berdekatan ya. Nah, misalnya kalau frekuensinya itu tinggi berarti perbedaannya itu sangat besar gitu ya. Misalnya contohnya gini, ini ada metrik gitu ya, ada metrik. Di sini ada piksel 1 itu nilainya 19 gitu ya, di sini 20 gitu ya, di sini 105 misalnya gitu ya. Terus di sini ada 20 lagi, itu ada 10 gitu ya. Ini 21 misalnya. Nah, ini ke sini, ini kan perbedaan sedikit ya, sehingga bisa dikata ini adalah frekuensinya rendah.
ya, frekuensi rendah. Oke. Ini ke sini itu perbedaannya tinggi, besar gitu ya. Ini disebut dengan frekuensi tinggi. Ya, jadi yang dicari perbedaannya. Nah, di posisi kita menggunakan filter high pass filter, maka yang kita cari adalah nanti ini menguatkan yang perbedaannya itu besar, ya. Misalnya, oh ini ternyata tinggi, ya, artinya dilewatkan yang frekuensi tinggi, yang frekuensi rendah ditekan. Nah, bagaimana untuk menekannya? Kalau kita mengenal kemarin kalian di elektro itu kan ada di semester 3 gitu ya. Apa namanya? Mata kuliah elektronika terapan. Nah, elektronika terapan itu kan ada menggunakan low pass filter, high pass filter dengan menggunakan op-amp gitu ya. Nah, ini bukan sinyal yang difilter tapi gambar. Oke, sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan berikutnya gitu ya, biar apa namanya? Paham membedakan antara filter yang frekuensi yang ada di gambar dan frekuensi yang ada di sinyal. Oke? Ada pertanyaan? Ali? Bisa? Paham? Siapa? Serina? Bisa? Oke ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk yang high pass filter, gitu ya. Nah, ini contohnya, ini contoh dari high pass filter gitu ya. Kalau tadi saya cerita foto wajah terus kemudian dihalukan menjadi jerawatnya hilang gitu ya. Ini sebaliknya. Misalnya ada, ini contohnya adalah gambar bulan gitu ya. Bulan difoto, kebetulan bulannya bulan sabit gitu ya. Nah, pada saat kita masukkan high pass filter, nanti kawah-kawah di bulan itu akan semakin terlihat jelas ya. Jadi ini menonjolkan perbedaan ya. Perbedaan ini dinaikkan. Ya, tadinya perbedaannya berapa? Misalnya sekitar 90 ya dinaikkan menjadi 100 atau berapa gitu ya. Jadi yang dinaikkan perbedaannya ya, frekuensi tingginya. Ini contohnya untuk yang bulan gitu ya. Oke. Nah, ciri-cirinya itu seperti ini ya. Sama seperti tadi. Koefisien boleh positif, negatif atau nol. Kalau tadi kan hanya positif ya. Kalau yang apa namanya? High pass filter itu boleh positif, boleh negatif atau nol. Kemudian jumlah dari ini windowsnya tadi itu jumlahnya adalah 1. Kalau kita jumlahkan 1 tambah min 1 dan seterusnya ditambah 9 hasilnya 1 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 kali min 1 kan 8, min 8 ya, ditambah 9 jadinya 1 ya. Begitu juga yang ini min 1 kali 4, min 4 tambah 5 1. Ini juga sama. Min 10 ditambah 9. Min 8 ya, ditambah 9 1. Ya, ini untuk high pass filter. Nah, contoh operasi ini ada programnya, nanti teman-teman bisa buktikan pada saat mata kuliah di praktikum pengolahan citra gitu ya. Kita menggunakan ini juga. Nanti bisa dibuktikan, dipraktekkan dengan menggunakan gambar yang lain juga bisa gitu ya. Nah, ini contoh yang lain gitu ya. Ini kalau tadi kita menggunakan gambar bulan ya. Ini kita dengan menggunakan gambar kameramen gitu ya. Seperti yang kemarin-kemarin kita uji coba. Ini kalau kita perhatikan di sini ada warnanya hitam gitu ya. Terus di sini ada abu-abu. Nah, pada saat kita masukkan ke high pass filter, maka akan daerah perbedaan ini antara hitam dan abu-abu itu ya, sini akan lebih menonjol ya, lebih jelas seperti ini ya. Jadi perbedaan yang tinggi itu akan ditonjolkan gitu ya. Jadi batasnya ini dipertajam, ini dipertajam gitu ya. Ini batas gedung ini sedikit samar-samar, di sini dipertegas ya, sehingga fungsinya untuk memperjelas tadi batas yang frekuensi tinggi gitu ya. Nah, kemudian di sini rendah, terus di sini tiba-tiba frekuensi tinggi, tapi cuma 1, ya. Terus kemudian rendah lagi. Nah, ini bagaimana caranya menghilangkan frekuensi tadi, gitu ya. Nah, ini ada caranya, yaitu salah satunya dengan menggunakan median. Nah, yang ini itu cocok untuk yang tadi frekuensi tingginya itu tidak banyak itu ya. Seperti kalau kita menggunakan
salt and pepper yang untuk low pass filter gitu ya. Coba kita lihat. Nah, caranya data yang ini tadi ada nilai 10, 10, 10, 11, 35, 10, 9, 12 dan 10 gitu ya. Kita rangkai di sini gitu ya. Kemudian kita urutkan dari mulai terkecil sampai yang terbesar ya. Nah, ternyata nilai tengahnya medianya itu 10. Jadi ya, nilai 35 ini kalau kita menggunakan filter median nanti berubah jadi 10. Kalau ini jadi antara tetangga sekitar kan sudah sama gitu ya. Perbedaannya tidak ada frekuensi tinggi di sana ya, tapi langsung digantikan dengan 10. Dampaknya apa pada saat kita menggunakan filter median gitu ya. Ini contohnya. Nih. Citra yang tadi koin tadi atau yang sudah ditaburi garam dan merica gitu ya, salt and pepper, kita filter dengan menggunakan median ya. Ini hasilnya bersih. Tapi pada saat kita menggunakan low pass filter tadi hasilnya masih ada noda-nodanya di sini gitu ya. Nah, jadi untuk citra atau gambar yang noise-nya itu ada bintik-bintik seperti salt and pepper, ini cocoknya digunakan dibersihkan dengan menggunakan filter median. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Monggo. Oke, pertanyaan? Bel? Foto wajah diganti coba gitu. Itu Pak, batasan dari low pass filter sama yang high itu berapa? Batasannya? Jadi kita balik ke depan ya. Jadi intinya gini, low pass filter itu kan dengan menggunakan rata-rata. Jadi kelemahannya apa? Gambar yang ada itu nanti jadi blur ya. Jadi bayangnya kalau kita ada gambar yang bagus, kita pakai low pass filter, dia berubah jadi blur. Tetapi high pass filter itu kebalikannya. Yang gambar jadi blur kembali ke jelas. Gitu, Bel. Jadi perbedaannya kalau kita pingin apa? Kalau yang tadi gambar tajam ini ya, ibaratnya ini foto wajah gitu lah ya. Nah, ini jerawatnya itu tampak jelas gitu ya. Nah, ini jerawatnya tampak jelas nih. Bagaimana caranya kita biar jerawatnya itu halus gitu ya, mukanya jadi glowing ya dengan menggunakan low pass filter. Harapannya akan kembali ke sini. Ya, jadi high pass filter untuk mempertajam, tapi kalau low pass filter untuk memperhalus ya. Kalau kita butuhnya apa? Memperhalus atau mempertajam atau menghilangkan noda-noda gitu ya. Oke, paham sampai sini? Sorry Pak, tadi yang ya. Bukan itu, tapi kan itu ada angka Pak yang 19, 20, 105. Oh ya. Nah, itu batasan kita bisa tahu high pass atau low pass itu berapa? Oh ya, jadi ini tidak terkait dengan high pass dan low pass, tapi high frekuensi dan low frekuensi ya. Jadi gini, kalau frekuensi rendah itu selisihnya itu sedikit ya. Kita lihat frekuensi itu selisih gitu ya dalam pikiran kita, biar tidak terbawa frekuensi di sinyal listrik gitu ya. Jadi untuk citra berarti perbedaan antar piksel itu kecil, itu frekuensinya rendah. Tapi boleh misalnya ini 20, 10, terus ini 21 ya. Nah, ini agak tinggi gitu ya. Tapi kalau ini lonjaknya kan tinggi nih, dari 20 ke 100. Ordernya kan berapa kali lipat itu ya. Nah, ini kalau lonjakannya terlalu tinggi berarti ya frekuensinya tinggi, lebih tinggi. Kalau ini selisihnya hanya 1, di sini 2, ini 1, berarti rendah. Apalagi kalau tidak ada selisih, misalnya 19 itu ya, ini frekuensinya jadi rendah. Kalau kita lihat di sini, contohnya di bulan ya. Background ini kan hitam ya. Kita tahu kalau untuk warna hitam itu mendekati 0 gitu ya. Tapi kan tidak 0 mutlak gitu ya. Bisa jadi di sini ada 5, 4 gitu. Tapi kita lihat ya hitam ya. Selisihnya sedikit. Atau mungkin yang di daerah sini gitu ya. Ini warnanya abu-abu terang gitu ya. Mungkin ya sekitar ya nilainya 130-an lah. Deket-deketnya kan 130, 140 dan sebagainya, ini kan masih sama. Nah, di sini ada kelihatan agak
apa namanya, abu-abu tua, abu-abu gelap gitu ya. Mungkin nilainya sekitar 100. Nah, ini kelihatan nih ya. Jadi frekuensi di sini itu kita ngacunya ke perbedaan antar piksel. Kalau perbedaannya tinggi berarti frekuensi tinggi, kalau perbedaannya rendah ya frekuensi rendah. Gitu ya. Mungkin ada yang lagi? Jess? Paham Jess? Oke, berarti besok pas ujian UAS harusnya bisa menjawab ini ya. Oke. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang pria ini? Yang belakang? Nah, yang belakang. Asad? Gimana? Ada pertanyaan? Apa cukup jelas? Sudah jelas? Hanif kok malah guyang-guyu, senyum-senyum? Hah? Apa? Benar nih? Ini depan. Dari tadi kok diem saja gitu, jangan-jangan nggak paham tapi mau bertanya malu ini. Ya Riz, ada pertanyaan Riz? Kalau yang pengen tajam tapi halus itu gimana? Tajam tapi halus. Oke, bisa. Tajamnya jelas tapi jawabnya nggak kelihatan. Oh ya, maksudnya ya bagus itu nggak masalah itu ya. Jadi kita pengen pertajam aja, terus dihaluskan. Oke, jadi gini, konsepnya kan mulai dari tajam terus halus ya. Berarti kita tajamkan dulu. Misalnya kalau ini ya, kita tajamkan sampai sini gitu ya, di full kan. Tapi jerawatnya kelihatan. Kita haluskan. Kalau kembali ke sini kan nggak tajam lagi jadinya ya diturunkan levelnya, jangan di low pass filter tapi tidak apa namanya ke sini gitu ya. Jadi tajamnya lebih tajam dari yang sini gitu ya. Jadi bisa jadi di high pass filter tapi jangan yang menggunakan apa namanya Windows yang ada 3 tadi ya contohnya ya. Jangan yang ketiga, misalnya pakai yang pertama atau yang kedua. Jadi seperti kita tinggal milih ya, nanti bisa sebetulnya bisa dicoba-coba gitu ya. Kalau dalam aplikasi sebetulnya kan si apa namanya Windows-nya itu kan banyak. Kita tinggal ngeret itu ya, pakai slide itu ya, sliding ini pasnya yang mana. Itu sebetulnya ngatur untuk yang dikonvolusi itu Windows-nya apa pakai ini yang cocok yang mana. Gitu. Jadi semakin sana semakin tajam, semakin sini semakin blur gitu kan. Nah, itu sebetulnya ngatur filternya di sana. Tapi dalam pengolahan dalam praktek yang kita hitung-hitungannya, proses pengolahannya seperti ini sebetulnya gitu ya. Nah, tapi pada saat kita buat aplikasi kan udah nggak kelihatan. Oke, ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan ya kita cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.